Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata mengatakan Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, harus bisa menjadi panutan dengan mencontohkan gaya hidup sederhana dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Kami mendorong saudara Kaesang itu supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya apa nilai-nilai anti korupsi? Hidup sederhana, kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan Alex menanggapi pertanyaan publik soal dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Alex mengatakan Kaesang tentunya telah memahami rambu-rambu soal perilaku koruptif lantaran sudah mengikuti pendidikan politik cerdas berintegritas yang diselenggarakan oleh KPK jelang pelaksanaan pemilu 2024. Pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya, makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas untuk saudara Kaesang, ujarnya. Alex mengatakan pihak KPK saat ini tengah mempersiapkan dan akan segera mengirimkan undangan klarifikasi kepada Kaesang. Menurut Alex, meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, banyak keluarga dekat Kaesang yang merupakan penyelenggara negara. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu? Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Misalnya, yaitu, fasilitas jet pribadi, enggak ada hubungannya dengan penyelenggara negara, ya enggak masalah, kata Alex. Untuk diketahui, Kaesang Pangarep dan istrinya, Rina Gudono, mendapat banyak sorotan di media sosial belakangan ini, salah satunya mengenai dugaan keduanya menggunakan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang Rina Gudono mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram. Tak hanya itu, gaya hidup mewah dan kebiasaan flexing yang sering dipamerkan oleh Rina dan Kaesang juga dihujat netizen. Seperti halnya saat Rina memamerkan foto roti seharga Rp400.000 per potong yang dimakan Kaesang. Diketahui, roti lobster roll tersebut dibeli di sebuah restoran terkenal di Grand Central Market, Los Angeles saat Rina dan Kaesang Pangarep sedang berlibur di sana. Kaesang seperti itu, gitu kan. Karena apa, teman-teman? Meskipun seseorang itu bukan penyelenggara negara, ya, tetapi kami menduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Bingung nggak kalian? Saya contohkan aja dengan kasus ini. Saya aja ya yang menjadi contoh kasus. Saya pimpinan KPK. Saya punya kewenangan memutuskan sesuatu. Taruhlah semua proses itu dilalui dengan benar. Ya, ada pihak yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya bilang, saya nggak bisa. Karena saya penyelenggara negara. Tapi minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih saja anak saya. Kan itu kan. Yang terima gratifikasi siapa? Anak saya kan yang menerima sesuatu. Tetapi kan faktor, karena saya selaku penyelenggara negara. Maka saya pikir KPK juga bisa untuk melakukan klarifikasi seperti itu, ya. Itu tadi supaya satu sisi kalau KPK tidak melakukan klarifikasi, ini bisa menjadi modus untuk melakukan pencucian uang atau apapun bentuknya, ya, atau aset, ya. Kalau kami mendapat informasi dari masyarakat seperti itu, dan kami tidak mengklarifikasi, ya nggak benar juga, kan gitu kan. Bisa jadi kita tahu bahwa suap atau gratifikasi, modusnya kan biasanya juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara. Dalam berbagai fakta persidangan pun terungkap bahwa penerimaan gratifikasi atau suap itu diatasnamakan orang lain, kan begitu. Jadi itu kan
gratifikasi juga. Tapi pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana. Kan itu, sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.